Oke, kita agak ngebut dikit ya, kita coba. Ini gaspol nih dari tadi nih. Ini dari tadi gaspol. Ini Jazz 2011, Jazz 2008 sampai 2013 itu platformnya sama ya, hanya beda di bumper dan lampu. Secara arsitektural sama. Kalau Yaris 2005 sampai 2013, secara arsitektur juga sama. Mari kita coba si Yaris dulu. Semuanya Matic ya. Dan ini keduanya mobil saya, jadi saya bukan Jazz lover atau Yaris lovers. Jadi saya netral aja. Oke, pertama interiornya seperti ini. Jadi kita lebih ke performance ya, bukan ke fiturnya nanti aja di video lain. Oke, kurang lebih seperti ini. Kelebihan lainnya adalah ada sistem auto start. Jadi dia support tombol start stop engine ya untuk tipe S Limited. Jadi ini dicolek dikit, starternya akan men-starter sampai mesinnya hidup. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kalau untuk lampu juga ada. Di bensinnya sudah mau habis, jadi reset lagi. Ini memang lebih boros daripada Jazz. 160 km paling irit. Kalau Jazz per 100 ribunya bisa 180 ribu. Paling iritnya kalau nggak salah di 200 ribu km. Yuk kita coba jalan dulu. Oke. Untuk kilometer Yarisnya sudah 111 ribu ya. Dengan masalah di beberapa titik, yaitu di mesin ada masalah susah di start. Kalau kita dari on langsung kita start. Terus kemudian ada masalah di CV join, dan kemudian rack steer, dan juga link stabilizer. Terus masalah lain aku belum menemukan, tapi so far itu aja. Kalau masalah elektrik so far nggak ada sama sekali, termasuk red track dan power windows, audio segala macam semuanya normal. Kalau untuk rattle ada di laci. Untuk rampingnya lebih ramping ini sedikit ya daripada Jazz. Ini mirip Ayla kemarin. Jadi spion terbuka penuh itu masih jarak lebar banget. Kalau Jazz sama sekali kesulitan ya spion kebuka penuh. Jadi lebih lebar Jazz sekitar 5 cm. Tapi untuk kabin, karena ini bodinya agak seksi dikit ya, bagian atapnya itu mengecil, sedangkan bagian bawah agak sedikit melebar. Tapi kalau menurut saya mirip kalau untuk bagian bawahnya. Tapi kalau legroomnya lebih ambles ini mirip hatchback ya. Kalau Jazz mirip sedan feelnya, lantainya naik. Oke, kita coba. Untuk radius putar sama ya, dan setirnya bisa balik sendiri. Untuk karakter mesinnya dia lebih responsif ya teman-teman. Cuman karena dia cuma 4 speed AT, jadi kayak Ayla kemarin mesinnya cuma 4 speed, jadi rasanya gimana gitu sih. Kalau untuk tarikan menurut saya lebih enak Jazz ya. Ini responsif di awal aja, tapi pas digas penuh ternyata tenaganya cuman sedikit lebih kecil daripada Jazz. Kita coba ya. Nah, dan karena nggak ada pedal shift, kita nggak bisa ngurangin gigi. Jadi kita ngurangin giginya harus pakai direm untuk mengurangi kecepatan. Kita harus toel di tuasnya ini. Oke, untuk nikung so far enak-enak aja. Suspensinya Yaris ini memang cukup lembut ya dibanding Jazz, tapi jangan berharap seperti Innova atau yang R3 atau Livina dan segala macam. Ini tetap masih kategori hatchback yang pendek, jadi travel suspensinya terbatas. Untuk keriting-keriting ringan, so far suspensinya memang empuk, tapi untuk di beberapa titik di kecepatan tinggi mobil ini suspensinya sedikit ajurut-ajurutan kayak Avanza. Nggak kayak di Ayla kemarin yang nggak ajurut-ajurutan. Ini masih ada sedikit ajurut-ajurutan, jadi mental-mental atas bawah gitu sih.
Cuman pas buat nikung ini lebih fine tuning ya daripada Ayla kemarin yang miring. Kalau ini enggak sama sekali. Oke, untuk masalah akurasi setir juga bagus, sama kayak Jazz. Susah untuk mencari kelemahan mobil ini sebenarnya. Kelemahannya lebih di bodi dan fitur ya. Kalau untuk handling kurang lebih so far enak-enak aja. Handlingnya lebih masalah di saat kita beli yang Matic itu tidak ada Tiptronic. Tapi kalau manual, mesinnya yang responsif ini menurut saya lebih unggul daripada Jazz. Tapi keunggulan itu harus membayar mahal kita dengan borosnya. Ternyata Jazz meskipun tidak responsif ternyata irit. Tapi Jazz itu karakternya bertingkat ya. Jadi RPM bawah lemes, irit, RPM tengah normal, RPM atas sangat kencang. Jadi dan itu boros ya, pas saat kencang itu juga boros. Jadi sebenarnya kedua mesin ini sama-sama efisien, cuman karena mapping ECU-nya yang berbeda itu membuat mobil ini cenderung boros karena dia mengejar responsivitas. Sedangkan Honda digadang-gadang dia pengen yang irit, jadi memang bensin di RPM bawahnya dibuat serendah mungkin. Ya plus minus juga ya jatuhnya, kembali ke kalian. Tapi kalau untuk yang Matic kita gas maka tenaganya akan keluar. Jadi RPM bawah yang lemes di Honda tidak terjadi di Matic-nya karena Matic-nya sudah bisa memahami, jadi bisa mengurangi gejala itu. Kalau yang manual di Yaris karena responsif jadi gigi 4, gigi 5, gigi 3 itu digas ya tetap ada tenaganya. Kalau Honda salah gigi digas itu nggak keluar tenaganya sama sekali. Oke, kita agak ngebut dikit ya, kita coba. Ini gaspol nih dari tadi nih. Ini dari tadi gaspol. Nah ini harus ngerem nih, harus lepas gas harus ngerem karena nggak ada engine brake sama sekali ya, kecuali kita toel tuasnya. Karena nggak bisa noel tuas karena satunya megang HP, jadi nggak aku tunjukkan videonya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalau di mode L2 gimana? Ada D2, kita coba. Nah ini D2 nih, ya responsif sih. Tapi pas kita gas dia langsung turun gigi lagi, jadi tetap kesulitan untuk naker energinya kalau buat nyalip-nyalip. Jadi buat kenyamanan penumpang ini kurang nyaman karena kita nyalip-nyalipnya itu agak susah. Oke, kita putar balik dulu ya karena waktunya sudah lebih dari 6 menit. Untuk Jazznya nanti takutnya kelewatan. Oke, kita putar balik dulu di sini. Untuk radius putarnya mirip Jazz ya. Oke, kita nyari spinnya. Untuk visibilitas menurut saya juga sama 11-12 sama Jazz, cuman dengan cara yang berbeda saja. Untuk pendeknya juga lebih pendek ini sedikit ya, entah ini suspensinya dipotong atau enggak, tapi ini lebih pendek. Untuk suspensi di depan kita pakai KYB ya, KYB NEOS kalau nggak salah, baru ganti. Ini kita gaspol nih. Ini gaspol nih. Nah, untuk pindah giginya lebih halus ini ya. Kalau Jazz itu kasar kalau pindah giginya saat kita gaspol. Tapi memang Honda itu membawa jiwanya, jiwa racing ya, jadi memang lebih kasar. Dan itu beberapa orang suka. Kalau ini soft banget sih, jadi lebih ke groovy. Yaris be groovy kan gitu saya. So far sebenarnya mobil ini tetap worth it ya karena harganya cuma 90 jutaan. Sedangkan Jazz itu yang 2008 itu 110 jutaan, jadi selisihnya 20 juta lebih teman-teman. Jadi hanya untuk Ultraseat dan Tiptronic kita harus membayar lebih dari 20 juta. Tapi kembali ke selera ya, karena surveinya memang Yaris ini modelnya nggak begitu disukai juga sih, nggak sebanyak Jazz. Sebenarnya mobil ini menurut saya sudah bagus, tapi karena ada Jazz yang lebih bagus jadi banyak yang suka Jazz. Jazz itu desainnya kayak lancip-lancip gitu sih. Selain itu memang banyak fitur yang dibawa Jazz karena Jazz itu konsepnya seperti mini MPV ya, dia nggak murni hatchback, jadi dia luas banget sih memang bagasinya dan pelipatan kursinya gitu sih. Kalau ini bagasinya kecil ya, kecil banget sih menurutku karena belakangnya kepala itu sudah kaca belakang, jadi mirip Brio kemarin, tapi ini lebih besar sedikit bagasinya. Tapi so far ya jauh banget sama Jazz. Jazz itu belakangnya bisa diisi orang, ini diisi Figura aja sudah penuh. Oke, kita coba salip lagi ya. Nah itu suara mesinnya itu nggak seindah Honda ya. Honda itu rawangannya kayak mobil overbore gitu sih. Kalau ini kayak Innova kemarin ya, ada ngesesnya gitu sih.
entah ini doang apa yang lain. Saya ingatku Yaris itu nggak ada ngesusnya gini ya. Oke, untuk audio so far karena ini audionya sudah dimodif jadi nggak bisa menilai sama sekali karena audionya ini sangat bagus jadinya karena ada power dan subwoofer di belakang. Jadi nggak tahu suara aslinya kayak apa. Mungkin mirip-mirip ya. Terus apalagi ya? So far itu aja sih. Nggak begitu ada ininya ya. Fitur-fitur lain ya kelasnya Honda Jazz ya, nggak kayak Ayla kemarin. Masalah jok dan ergonomi juga sama-sama enak sih. Jadi so far mobil ini worth it to buy daripada Jazz GD3 ya. Jazz GD3 memang lebih enak dari ini, tapi secara desain kok aku lebih suka Yaris ya. Tapi kembali ke selera, Jazz juga bagus sih, yang VTEC yang MMC terakhir yang 2007 itu juga bagus sih. Dan karena CVT jadi aku nggak worth it ya. Kalau ini lebih worth it sih kalau menurutku. Karena Jazz itu CVT jadi rawan putus talinya. Terus keunggulan yang dimiliki Yaris ini daripada Jazz GE8 ya, menurutku ada 2 poin. Pertama adalah mesin yang responsif, kalau menurutku rasanya responsif. Dan kedua adalah suspensi yang empuk teman-teman. Jadi suspensinya lebih all around ya. Jadi memang dia tidak setajam Jazz. Saat buat nikung tajam atau kecepatan tinggi itu dia Jazz lebih stabil. Kalau ada lubang jedak gitu sih. Kalau ini nggak begitu stabil di kecepatan tinggi, dia nggak mantul-mantul, tapi ada lubang masih proper. Tapi kalau lubangnya parah juga sama-sama jedak, cuma nggak sesering Honda. Jadi kayak gitu sih. Lagian untuk hari-hari sebenarnya suspensi ini lebih cocok daripada suspensinya Jazz, karena siapa juga yang mau ngebut secara terus-menerus tapi mengorbankan kenyamanan. Gak dipungkiri memang Yaris lebih nyaman, tapi kembali ke selera desainnya, karena kadang orang lebih suka desain daripada kenyamanan. Terus itu aja ya. Jadi poin yang kedua kenyamanan, terus poin yang ketiga adalah agak boros daripada Jazz, dan poin keempat adalah harganya 20 juta lebih murah di harga dan tahun yang sama, di tahun yang sama maksudnya. Untuk pajaknya 2,5 juta ya, kalau Jazz di 2005 mungkin 2008 mungkin ya juga sama. Oke, kita habis ini langsung pindah ke Jazz. Kayak apa ya, waktunya panjang, tapi ini informasi yang cukup penting mungkin buat kalian agar kalian bisa membedakan antara Jazz dan Yaris. Kita nanti coba Jazznya habis ini. Oke, kita coba Jazznya. Yap, lebih seperti ini ya interiornya. Kalau menurut saya sendiri secara pribadi lebih suka Jazz karena lebih normal speedonya, jadi driver oriented dengan desain yang 3D banget ya. Meskipun melenuk-melenuk itu, aku suka sih karakternya. Dan ini setirnya bisa di custom ya, jadi bisa dikasih tombol steering switch dan bisa di custom untuk shortcut, hazard dan klakson, dan bisa juga diaktifasi cruise control. Untuk di sini audio steering switch ya. Kalau si Yaris nggak bisa, harus ganti setir total. Itu pun kalau ada kabel spiralnya. Kayaknya nggak ada. Oke, di sini lebih lengkap ya, ada semburannya. Kalau tadi kan cuman kaki sama badan aja, nggak ada semburan kaca depan. Jadi kalau ngebut susah, ini ada. Terus kemudian di sini ada suhu panas. Jadi bisa memanaskan saat kita di pegunungan, bisa mengeluarkan suhu panas. Kalau di Yaris nggak ada. Terus kemudian kalau laci sama 2 tumpuk ya, cuman kalau di Yaris ada laci di sini, yang ini nggak ada. Tapi ada cup holder di situ. So far ada armrest ya, jadi sangat berguna banget. Dan ini ada tilt dan teleskopik, setirnya bisa maju ke depan, atas bawah dan depan belakang. Oke, kita coba. So far ini jadi lebih empuk ya dari setir. Terus kemudian naikkan suspensinya, ini lebih lembut. Tapi saat nanti ada batu atau apa gitu, jedaknya lebih kasar. Tapi kalau jalannya santai gini empuk. Ini suspensinya kalau nggak salah common part sama Brio ya. Jadi memang ingat banget aku rasanya Brio juga mirip-mirip sama ini. Cuman ini lebih lembut karena suspensinya sudah tua. Memang karakter Honda itu empuk di jalan yang stabil, di jalan yang lurus. Tapi kalau ada lubang jedak, itu sih yang sampai sekarang aku notice itu. Oke, kita nyalakan hazard. Spionnya nggak masuk nih kalau kita lewat gang ini. Oke, ngepres banget sih. Nah, ini pasti ngepres nih. Nah, itu spionnya ngepres banget. Jadi memang Honda Jazz itu jauh lebih lebar ya. Ini kalau nggak salah sama kayak Innova ya. Nah, tuh ngepresnya segitu. Ini ngepres banget nih. Jadi kalau Yaris tuh 5 cm lebih ramping. 5 cm. Kalau ini ya gini. Ngeri banget. So far untuk setirnya ini lebih ringan ya.
Kalau tadi berat, ini lebih ringan. Kalau untuk pedalnya karakternya sama, cuman kalau si Yaris tadi kagetan ya, digas langsung ngeng gitu. Kalau ini smooth, normal, lebih natural. Oke, kita coba belok kiri dulu. Smooth ya. Nah ini pindah giginya lebih ini ya, lebih ada terasa jedanya ya, bukan jeda, setakan ya, sentakannya lebih terasa. Tapi dia shiftingnya lebih cepat, dia ngeng gitu. Tapi karena shifting cepat itu membuat dia ada sentakan. Sentakannya itu bukan ke depan ya, tapi malah ke belakang. Jadi kayak cut off sesaat gitu sih. Jadi kalau di Matic lebih halus si Yaris tadi. Cuman kalau secara performance gimana ya? Kalau Jazz ini ada dua mode, yaitu D dan S. Kalau D powernya di-cut nggak 100%, jadi lebih lemas. Tapi memang santai gitu ya RPM-nya ya. Dia kayak nggak kayak netral gitu sih kalau jalan gini. Jadi kayak dinetralin sendiri gitu sih. Baru kalau kita gas dia baru kayak masuk gigi lagi gitu sih. Jadi pas gasnya ditipisin gitu dia kayak netral gitu sih. Jadi memang irit sih ini jatuhnya. Dan di situ ada real time konsumsi BBM dan juga ada AVG dan juga range juga. Kalau di Yaris tadi nggak ada, cuman ada jamnya, jadi jam kan berguna juga. Oke, kita coba gas ya. Oh nggak bisa, coba gas. Nah ini, nah kayak gitu. Kalau di mode D itu tenagannya nggak maksimal ya, jadi memang beda. Kita taruh di S ya. S itu masih bisa auto selama kita nggak tekan pedal ya. Coba S, kita gas. Wah, tenaganya lebih kuat. Wah gila sih memang Jazz ini. Buset, sensasinya itu loh, buat nikung itu emang nggak ada obat sih. Jadi memang suspensi Jazz itu kayak sudah diganti racing dari pabrik ya. Jadi memang nah tadi gledek-gledeknya lebih terasa, tapi terbayarkan dengan handling yang kita rasakan teman-teman. Jadi ya tetap ada, istilahnya ada dua sisi ya, mau empuk tapi handling tetap terkorbankan, atau handling bagus tapi kenyamanan terkorbankan. Nah di belakangnya ada Innova 2KD ngejar nih kayaknya nih, pakai pilet nih kayaknya nih. Tapi kita asepin aja lah. Ini paling sering di jalan nih, Innova 2KD itu pasti ngejar di jalan. 2KD ataupun 2GD, ada obat ya memang dua mobil itu. Oke, memang sensasinya Jazz ini memang kusukain sih. Meskipun dia sebenarnya agak mentul-mentul juga, tapi mentolannya lebih ke ayun-ayunan gitu sih. Cuman yang nggak nyaman adalah saat lewat lubang itu jedak gitu sih. Kadang lubangnya parah juga, suaranya seperti ban copot ya. Terus kemudian masalah pedal shift ini juga bagus sih. Oke, karena jalannya nggak mendukung, nanti kita pas putar balik aja. Kita videokan mode Tiptronic. Nah itu Innovanya nyundul-nyundul. Teman-teman, ini sudah sampai rumah ya. Jadi vlog Jazznya nggak kelanjutin karena sudah banyak banget konten Jazz. Jadi tadi membernya full, jadi langsung saja di fitur ya. Jadi ini mau ke Malang ya. Jadi lampunya Rocky sudah pakai pilet, yang satunya HID. HID-nya kayak gitu ya, kalah ya sama pilet. Pilet jauh lebih terang. Ini HID Fahid padahal. Oke, langsung saja kita ke fitur belakangnya teman-teman. Bagasinya, hal yang paling kurang kalau menurut saya di Yaris itu adalah bagasinya teman-teman. Jadi bagasinya itu sangat sempit ya, cuman diisi figura gitu sudah penuh. Sedangkan si Honda Jazz itu luas banget, bisa buat tiduran. Jadi nanti ini buat tidur anak istri, itu istrinya temanku sama di sana adikku, istrinya adikku sama adikku. Jadi buat ke Malang nanti pakai si Jazz ini karena bagasinya jauh banget ya, lebih luas memang. Kalau Yaris cuman gitu doang, sedangkan si Jazz jauh lebih luas. Itu sih yang sangat krusial kalau bagi saya. Jadi Jazz memang lebih unggul di bagasi. Pelipatan ultraseatnya juga sama sih, cuman di sana kalau ultraseat itu posisinya tinggi banget ya, jadi ultraseatnya nggak maksimal karena yang bagian
yang bagian bawah ini nggak mau ambles, jadi ultrasitnya itu tidak turun ke bawah. Kita coba ya, kita coba ultrasit, mana ultrasit nih. Nah kayak gitu teman-teman, kelihatan ya. Nah kurang lebih kayak gitu. Jadi bukan ultrasit sih, ini buat tiduran juga nggak bisa karena ini segini doang. Jadi kalah sih, ini mirip Brio kemarin malah, lebih luas Ayla kemarin malah. Ini gitu kepalanya. Jadi yang jadi masalah di situ sih. Makanya aku keluar kota nggak pakai ini. Kalau Ayla kemarin malah lebih worth it sih, tapi dia nggak ada apa ultrasitnya kalau Ayla. Itu sih kalau di akomodasi. Jadi yang jadi masalah di situnya teman-teman. Dan si Jazz karena lebih irit dan Tiptronic jadi lebih fun to drive juga, karena suspensinya lebih nyaman juga ya. Yang penting tidak lewat lubang, suspensinya lebih nyaman ini. Tapi kalau sering banyak lubang, jalan off-road ini lebih enak. Tapi tipis ya, nggak seenak Innova gitu enggak. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya videonya, karena saya mau prepare ke Malang. Nanti saya bikinkan konten Jazznya habis berapa kalau isi 4 orang dan seperti apa keseruan perjalanannya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya bukan Honda lover, saya bukan Toyota lover. Jadi kalau saya bilang ini positif ya berarti memang nyatanya positif. Jadi bisa dilihat sendiri ya, bagasinya memang lebih luas. Meskipun saya Toyota lover, harus mengakui bahwa ini lebih luas. Karena luas ini visual, bukan perasaan. Kalau ini nggak luas, itu visual ya, bukan perasaan ya. Kalau desain mungkin ke selera, tapi kalau luas itu nggak bisa dibuat perasaan. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton.